warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiratnya pada pagi hari ini meskipun hujan. Alhamdulillah kita semua bisa bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan mengkaji dan mengaji beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebagaimana sempat kita usulkan sebelumnya. Kita akan mencoba mengkaji hadis-hadis ahkam, ya, ahaditsul ahkam, hadis-hadis hukum khususnya yang terkait dengan bab pengurusan jenazah. Mengapa? Karena ini penting kita pelajari bareng-bareng sama-sama agar kita punya standar terkait dalam penanganan jenazah yang dalam beberapa kesempatan terakhir itu kita sering bertemu dengan masalah ini. Dan belajar fikih itu ada secara umum memiliki dua pendekatan, ya. Ada yang pendekatan dengan menggunakan kitab mutun, ya, kitab fikih al-fiqhul mujarrad, kitab fikih yang memang dikarang, disusun oleh para ulama sebagai kitab fikih, yang itu biasanya disusun secara runtut dari awal, ya, mulai bab toharoh sampai nanti bab syahadat, ada bab persaksian dan lain-lain, dari awal sampai akhir. Keuntungan dan kelebihan belajar fikih dengan kitab seperti itu, dengan buku fikih al-fiqhul mujarrad, fikih yang murni dikarang, disusun oleh para ulama sebagai kitab fikih, itu kita bisa belajar fikih secara sistematis. Misalnya mulai dari toharoh, syaratnya apa, rukunnya apa, sholat rukunnya apa saja, syaratnya apa saja, itu kita runtut sistematis, dan itu lebih mudah. Dan secara umum kalau kita baca sendiri itu lebih mudah, relatif lebih mudah, karena sudah disusun secara sistematis, sudah disaripatikan dari Quran, hadis, kemudian istihad para ulama dengan qiyas atau ijma'nya dan lain-lain. Tetapi ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan al-fiqhud dalil, ya, fikih dari dalil langsung, ya. Baik itu fikih ayat ahkam, ya, fikih yang diambil dari ayat-ayat hukum, atau yang lebih luas lagi fikih dari hadis-hadis hukum, atau fikih ahaditsil ahkam, fikih hadis-hadis hukum. Nah ini biasanya para ulama banyak, ya, menulis tentang kalau ayat-ayat hukum, ya, ayatul ahkam, ada para ulama menulis sendiri. Tapi ayat-ayat hukum itu jumlahnya nggak banyak. Ayat-ayat yang berbicara tentang hukum itu tidak lebih dari separuh ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan kalau ahaditsul ahkam, hadis-hadis hukum, itu banyak sekali. Makanya banyak ulama yang kemudian menulis tentang hadis-hadis hukum ini. Nah, di antara yang paling masyhur, ya, dari kumpulan hadis-hadis hukum itu antara lain adalah kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis hukum dalam satu kitab khusus yang disebut dengan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kemudian ada misalnya yang lain juga menulis, ada Umdatul Ahkam, ya, Ibnu Daqiqil Aid, ya, yang juga menulis atau mengumpulkan, menyusun hadis-hadis hukum. Kemudian ada lagi Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar ini tidak semasyhur Bulughul Maram, tapi syarahnya, yaitu yang disebut dengan Lailul Autor. Kalau Muntaqal Akhbar itu ditulis atau disusun oleh Ibnu Taimiyah Al-Jad, kakeknya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sama-sama gelarnya Ibnu Taimiyah, tapi dia adalah kakeknya, disusun hadis-hadis. Kemudian datang Al-Imam Asy-Syaukani, ya, seorang ulama besar di Yaman, yang kemudian mensyarahnya menjadi kitab yang disebut dengan Lailul Autor, ya. Kitab ini masyhur sekali, banyak diajarkan di pesantren-pesantren, di perguruan tinggi yang mengajarkan Islamic Studies, mengajarkan ad-dirasat Islamiyah. Nah, dari sekian banyak kitab ahaditsul ahkam itu,
Yang paling masyhur itu ya Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, kemudian Muntaqal Akhbar dengan syarahnya Nailul Autor. Kalau Bulughul Maram itu syarahnya yang mungkin paling banyak. Dia paling banyak diterima dan diajarkan di berbagai tempat, di pesantren, di sekolahan, di perguruan tinggi, itu paling banyak adalah Bulughul Maram. Dan syarahnya paling banyak. Ada syarah As-Sun'ani ya, Subulus Salam. Subulus Salam sendiri dia meringkas dari syarah orang yang sebelumnya, saya lupa namanya ya. Kalau nggak salah Al-Badrut Tamam ya. Kemudian diringkas lagi oleh Imam As-Sun'ani. Kemudian ada banyak lagi di Mekah, itu ada seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang terkenal, mazhab Maliki ya, yang menjadi gurunya ulama-ulama Indonesia ya, Syekh Alwi Al-Maliki, itu punya Ibanatul Ahkam. Ada juga di Suriah ya, seorang ulama besar juga, Syekh Nuruddin Itar, itu juga punya syarah juga. Kemudian di Saudi ada beberapa syarah dan syarahnya paling banyak. Kemudian kalau yang Muntaqal Akhbar tadi itu yang paling masyhur dan mungkin bisa dikatakan satu-satunya, itu adalah Nailul Autor. Karena dengan Nailul Autor itu pembahasan tentang hadis-hadis dalam Muntaqal Akhbar itu sudah sangat ekstensif sekali, sehingga cukup jelas sekali segala persoalan yang terkait dengan hadis itu banyak dibahas di situ. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, itu kita insya Allah mulai pagi hari ini akan mengkaji hadis-hadis hukum yang terkait dengan kitab Al-Janaiz, kitab tentang jenazah. Yang rujukan utama kita itu adalah kitab Nailul Autor. Ini kitab Nailul Autor, syarah Muntaqal Akhbar min ahadithi Sayyidil Akhyar lil Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Kemudian juga kitab Bulughul Maram dengan syarahnya. Saya bawa di sini ada Subulus Salam karya Imam As-Sun'ani dan Minhatul Alam, syarah Bulughul Maram, ini karya salah seorang ulama Saudi, Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Nah, memang belajar hukum dari hadis-hadis langsung itu ada banyak kritik. Ada yang mengatakan kalau kita belajar fikih langsung dari hadis itu biasanya tidak bisa diterima, dipahami secara sistematis karena tercerai-berai. Hadis ini bicara tentang apa dan apa, tapi nanti ada hadis lain yang bicara pada tema yang sama tapi terpisah hadisnya, atau sebaliknya. Nah, ini ada banyak kritik terhadap pembelajaran hukum Islam atau fikih langsung dari hadis. Tetapi banyak juga faedahnya. Keuntungan belajar langsung hukum dari hadis-hadis itu banyak juga keuntungannya. Keuntungannya apa? Yang pertama adalah antara lain kita lebih dekat dengan Nabi kita. Kalau kita sering mendengar nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita dengan belajar hadis hukum ini kita lebih dekat dengan beliau. Kenapa? Karena kita dengar langsung bagaimana beliau mengatakan satu hal terkait satu isu tertentu. Dan perkataan Nabi mayoritas diriwayatkan oleh para ulama harfan biharfin, sebagaimana apa adanya. Rasulullah mengucapkan apa, ya itulah yang diriwayatkan oleh para ulama. Mayoritas hadis begitu. Karena riwayah bil makna itu diterima, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Secara umum semua hadis itu diriwayatkan harfan biharfin. Secara apa adanya bagaimana Rasulullah mengatakan itu. Jadi yang kita baca itulah yang Rasulullah ucapkan. Jadi kita tahu betul Rasulullah mengucapkan apa dalam hal apa. Itu keuntungannya. Jadi kita lebih dekat dengan Rasulullah. Yang kedua, dengan belajar langsung dari hadis, itu kita juga tahu ya. Kadang dalam satu hal itu, dalam satu hadis yang terkait satu hukum itu ada faidah-faidah lain yang tidak hanya terkait dengan hukum itu. Nanti kita akan lihat. Yang ketiga, dengan langsung belajar dari hadis itu, ya, selama kita mendapatkan syarah yang memadai, ya, syarah yang mencukupi sehingga kita bisa paham betul dan bagaimana ulama-ulama menjelaskan tentang hadis itu, kita bisa paham ya, bagaimana para ulama itu banyak berbeda pendapat dari satu hadis yang sama, hadisnya sama, redaksi dari Rasulullah sama, tapi istinbat hukumnya, pengambilan hukumnya berbeda. Dan nanti insya Allah akan kita lihat bagaimana satu hadis yang sama, ya, tapi para ulama itu mengambil kesimpulan hukum yang berbeda-beda. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa membuat kita lebih arif dalam menyikapi perbedaan. Ternyata si fulan itu melakukan itu ada dasarnya juga. Si fulan yang lain melakukan hal yang sama, beda, tapi sumbernya sama. Kayak misalnya orang duduk kalau tasyahud akhir
Di sholat yang 2 rakaat, ada yang duduknya iftiros, ada yang tawarruk. Itu dalilnya sama, tapi cara pemahaman yang berbeda. Atau bagaimana turun dari sujud, turun dari berdiri ke sujud, apakah dengkulnya dulu atau tangannya dulu. Itu ada beberapa hadis, tapi kesimpulan para ulama itu berbeda-beda. Padahal dalil-dalilnya sama, ada yang menguatkan yang ini, ada yang itu. Ada yang mengatakan yang ini lemah, yang itu tidak, yang ini sahih, yang ini lemah, dan seterusnya. Dan itu kita harapkan dengan belajar seperti itu kita bisa lebih terbuka ya, dalam wawasan kita bahwa ternyata si fulan yang begitu itu ada dasarnya juga, yang si fulan begini ada dasarnya juga ya. Hanya tinggal pemahaman yang berbeda terhadap sumber nas yang sama. Ini ya. Nah, masyurul muslimin rahimakumullah, kita akan mulai ya membaca hadis-hadis dalam kitab jenazah ya. Kata jenazah itu aslinya dari bahasa Arab ya, yaitu jinazah atau janazah. Bisa dibaca dengan fathah di jimnya, bisa dibaca kasroh di jimnya. Jadi orang Arab menyebut jinazah, kadang menyebut janazah ya. Bi kasril jim wa fathiha ya, itu. Nah, orang Indonesia itu mengambil jalan tengah antara fathah dengan kasroh menjadi ya, jenazah. Nah, orang Indonesia hebat, lebih hebat nih. Ya, jadi dua-duanya diambil. Ya, aslinya itu jinazah atau janazah. Ya. Qala Ibnu Qutaibah wa jama'atun al-kasru afsah. Katanya yang kata jinazah itu lebih fasih dibanding kata janazah. Tetapi pendapat ulama yang lain mengatakan tidak ya. Yang mengatakan bahwa yang disebut dengan jinazah ya, kalau pakai kasroh itu artinya adalah an-na'ash alaihil mayit. Jadi tempat keranda yang di atasnya ditaruh mayit itu baru disebut dengan jinazah. Tapi kalau jasadnya orang meninggal itu disebut dengan janazah. Ini sekedar sekilas sebagai wawasan dari mana kata jenazah itu diambil. Nah, masyurul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau membahas tentang kitab janaiz ya, beliau memulai dengan hadis yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Beliau memulai dengan hadis yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-mauti." Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian dzikra hadhimil ladzati. Mengingat-ingat hadhimil ladzati ai qati'iha, yaitu sesuatu yang bisa memutus kelezatan hidup di dunia ini. Al-mauti, yakni dia itu adalah kematian. Kata hadimil ladzat ini diriwayatkan dalam riwayat lain dengan hadimil ladzat, pakai dal bukan zal. Kalau hadim itu artinya yang memutus, kalau hadim itu artinya yang merusak atau meruntuhkan. Dari kata hadamal bina'a, meruntuhkan bangunan. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat sesuatu yang bisa menghabiskan, memutus atau merusak kelezatan hidup di dunia, yaitu apa? Al-maut, yaitu kematian. Nah, hadis ini ya, rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, hadis ini oleh para ulama ya, itu menjadi dalil ala annahu yambaghi lil mu'mini an yaktsura min dzikril mauti wala yaghfal anhu. Jadi hadis ini menjadi dasar anjuran atau perintah agar kita memperbanyak mengingat kematian dan jangan melupakannya. Ada banyak hal cara kita mengingat kematian ya. Misalnya ziarah kubur ya. Rasulullah dulu melarang ziarah kubur, tetapi kemudian mengizinkannya, memerintahkannya. Kalau ada perintah datang setelah larangan, itu artinya perintah itu menunjukkan boleh atau anjuran yang tidak bersifat wajib. Ala fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku telah pernah melarang kalian ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang kamu ziarahlah ke kuburan itu. Tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Nah, ingat mati ini juga bisa kita ambil dari
dengan adanya kematian orang di sekitar kita ya. Kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu yang terjadi di antara kita itu, di antara orang-orang sekitar kita itu sebagai satu nasihat yang baik sekali agar kita bisa ingat kematian. Ini ya. Karena kematian itu hikmahnya adalah kalau di riwayat lain ya, itu bisa madzakarul abdu al mauta ya. Tidaklah seorang hamba itu ingat mati ya. Fawassa'ahu idza kana ini saya bacakan riwayatnya. Rasulullah itu dalam riwayat yang lain ya, kelanjutan dari hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ini, beliau mengatakan bahwasanya ya, fa innakum la tazkurunahu fi katsirin illa qala lahu. Sesungguhnya kalian itu tidaklah mengingat kematian fi katsirin, dalam keadaan kalian punya dunia yang banyak, kaya raya, hidup dalam kenikmatan, hidup dalam kemewahan, illa qala lahu, kecuali ingat kematian itu akan membuat yang banyak itu menjadi sedikit. Maksudnya adalah kita jadi ingat, oh ternyata yang banyak ini tidak berarti ini adalah tujuan utama kita, bukan menjadi satu hal yang kita tuju ya, tapi ternyata dia adalah sedikit dari kehidupan dunia yang akan kita tinggalkan setelah kematian itu. Wala qalilin illa katsarahu, dan orang itu tidak ingat mati kecuali kalau dia dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan banyak penderitaan, illa katsarahu, kecuali akan membuat dia merasa lebih cukup. Karena apa? Oh ternyata yang saya alami dari kesusahan yang saya rasakan sekarang, dari kemiskinan yang saat ini saya alami, dari penderitaan yang dialami itu ternyata akan berakhir tidak lama, karena kita semua akan menghadapi kematian. Jadi itu ya, maksudnya fa innakum la tazkurunahu fi katsirin illa qala lahu wala qalilin illa katsarahu. Ini atau dalam riwayat lain fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dzikin minal aishi illa wasa'ahu. Tidaklah seseorang itu mengingat kematian dalam keadaan sempit ya, kesempitan hidup, fi dzikin minal aishi illa wasa'ahu, kecuali Allah akan membuat dia menjadi luas ya. Kalau kita sempit, ingat mati itu jadi luas. Sebaliknya ya, wala fi sa'atin illa dhayaqaha, kecuali juga kalau dia mengingatnya dalam keadaan luas, dalam keadaan nyaman, illa dhayaqaha, kecuali dia akan menjadi sempit, mempersempit. Jadi tidak akan banyak terlalaikan oleh banyaknya kekayaan yang dia miliki. Ini ya. Tetapi ya, meskipun kita ini dianjurkan oleh banyak mengingat mati ya, ternyata Rasulullah itu juga melarang kita punya keinginan untuk segera diberikan atau didatangkan kematian. Makanya Ibnu Hajar dalam hadis yang kedua itu beliau menyebutkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin yang zilubihi. Janganlah salah seorang di antara kalian itu berangan-angan didatangkan kematian kepada dia. Lidurrin yang zilubihi, karena adanya penderitaan yang dia derita. Jadi kita diminta ingat mati, diminta untuk banyak jangan lupa, jangan sampai lalai bahwa kita itu akan berakhir ya, hidup kita. Kemarin kita menyampaikan ya, Rasulullah itu pernah menggambar satu kotak ya. Kemudian ada garis di tengahnya. Garis di tengah ini dari bawah, kotak paling bawah sampai ke atas, sampai melampaui kotak itu, kata Rasulullah. Kemudian di samping garis itu ada garis-garis kecil-kecil ya. Nah kotak ini adalah ajal manusia, ajal manusia, sedangkan garis ini adalah kita. Nah yang melampaui kotak itu adalah angan-angan kita. Jadi manusia itu seperti itu. Kita ini hidup dalam kotak, tapi angan-angan kita itu melampaui kotak itu. Jadi selalu kita berangan-angan sampai 10 tahun, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kalau kita punya cucu, bayangin kalau nanti pensiun seperti apa. Padahal kita belum tentu sampai ke situ, karena kita dalam kotak yang kita tidak tahu kotak kita itu besar atau kecil. 50 tahun, 60 tahun, apa berapa, kita nggak tahu ya. Dan yang garis-garis kecil adalah al-a'rad ya. Al-a'rad itu
sesuatu yang menimpa kita, ada sakit, ada kecelakaan, ada gempa bumi, ada rumah runtuh, ada kebakaran, ada macam-macam. Orang kalau selamat dari garis-garis satu ini, dia akan kena yang lain. Terus begitu sampai dia selesai di kotak yang mengelilingi dia itu. Meskipun angan-angannya dia keluar dari kotak itu. Ini manusia seperti itu. Nah di sini Rasulullah SAW melarang kita berangan-angan untuk mati segera karena adanya musibah atau penderitaan yang kita alami di dunia ini. Kalau kita sakit-sakitan ini mungkin kalau kita belum mengalaminya itu tidak terbayang. Bagaimana ada orang yang menginginkan mati segera. Maka sekarang itu kalau dengan perkembangan zaman yang sedemikian rupa itu, kalau kita baca media itu, angka bunuh diri itu ternyata tinggi. Orang menginginkan mati itu ternyata banyak. Nah masalahnya kalau dia ingin mati karena ada masalah dalam hidupnya, itu dilarang oleh Rasulullah. Apalagi orang yang sampai secara faktual melaksanakan upaya itu untuk membunuh dirinya agar lepas dari musibah atau masalah yang dia hadapi. Itu jauh lebih terlarang lagi. Ini ya. Fa in kana labudda mutamanniyan falyaqul. Kalaupun dia keadaan dia mengharuskan dia berangan-angan kematian sampai pada satu titik di mana dia itu pingin mati, itu jangan pernah mengatakan ya Allah matikanlah yang segera, itu dilarang. Itu menyalahi larangan Nabi. Tapi kalau dia umpama ada satu keadaan yang mengharuskan dia ingin atau tidak ingin hidup di dunia lebih lama, maka hendaklah faliyakul, dia mengatakan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku seandainya hidup ini lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku sekiranya wafat itu lebih baik bagiku. Ini hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita dalam kondisi di mana memang kita sudah gusar dengan kehidupan ini, itu doa. Kita dibolehkan mengucapkan doa ini, ya Allah, seandainya hidup ini dengan cara yang seperti ini itu memang lebih baik bagiku, maka tetapkanlah bahwa aku ini tetap hidup. Tetapi wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Tapi matikanlah aku, wafatkanlah aku, ya. Selesaikanlah hidup aku ini di dunia. Idza kanatil wafatu khairan li. Kalau memang wafat itu lebih baik bagiku. Jadi ini solusinya bagi orang-orang yang sudah gusar dengan kehidupannya, sudah berat dengan kehidupannya, itu nggak boleh berangan-angan segera dimatikan, segera diwafatkan. Tapi pun kalau terpaksa hendaklah dia mengucapkan doa seperti ini. Jadi menyerahkan lagi kepada Allah. Nah, mengapa orang itu dilarang untuk mengharapkan kematian? Karena itu adalah ekspresi dari dia tidak terima atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia. Dengan doa seperti ini kita kembali pasrahkan kepada Allah. Kalau engkau melihat, engkau mengetahui bahwa hidupku ini saat ini memang lebih baik bagiku, maka tetapkanlah hidup itu bagiku. Tetapi kalau memang kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku segera. Itu gak apa-apa, karena kembali memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari hadis ini para ulama juga berpandangan, ya. Karena tadi Rasulullah, ya, itu dalam kalimat itu janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan mendapatkan kematian karena penderitaan yang dialaminya. Itu artinya apakah kalau kita berharap kematian bukan karena adanya penderitaan, bukan karena kita tidak ridho dengan hidup yang Allah sudah takdirkan ini, itu boleh atau tidak? Maka mayoritas ulama mengatakan boleh kita berharap kematian dengan alasan tertentu. Misalnya ada orang pergi ke medan jihad, dia berharap syahadah, berharap mendapatkan syahid, itu boleh, asal dia tidak kemudian menyerahkan badannya untuk dibunuh oleh musuhnya. Jadi para sahabat ketika mereka punya azam, punya keinginan untuk bisa mati syahid, kemudian mereka berangkat ke medan perang, itu bukan berarti mereka kemudian tidak menyiapkan dirinya secara penuh. Mereka ikhtiar juga untuk berperang dengan sungguh-sungguh agar dia tidak terbunuh. Meskipun dalam hatinya dia berkeinginan, berangan-angan agar dia gugur
sebagai syahid di medan pertempuran itu. Nah, kalau yang seperti ini itu dibolehkan ya. Karena tidak masuk dalam lidurin nazala bihi, karena adanya musibah atau bahaya yang dia derita. Ini ya. Ini dua hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Kemudian hadis yang ketiga, ini masih belum terkait dengan hukum ya, masih pendahuluan tentang masalah kematian ya. Nanti akan kita bandingkan dengan kitab Nailul Autor ya, Muntaqal Akhbar. Yang ketiga ya, hadis tentang mautul mukmini bi araqil jabin. Kematian seorang mukmin itu ditandai dengan adanya peluh atau keringat di dahinya atau keningnya. Dahi itu mana Pak? Ini atau ini Pak? Dahi itu Pak. Ini ya. Ini an Buraidah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al mukminu yamutu bi araqil jabini. Bahwa seorang mukmin itu dia akan meninggal dengan ada peluh di dahinya atau di keningnya. Rawahu as-salasatu wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh as-salasah. Jadi Imam Ibnu Hajar kalau menyebut as-salasah itu maksudnya adalah At-Tirmidzi, ya, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Beliau bersabda bahwa seorang mukmin itu akan meninggal dengan peluh di keningnya atau di dahinya. Tapi hadis ini mendapat kritik juga dari banyak ahli hadis yang lain yang menyebutkan bahwa hadis ini tidak sahih ya. Karena ada illah di dalam sanadnya. Nah, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Ya. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya seorang mukmin itu kalau meninggal ada keringat di keningnya. Makanya sebagian ulama itu mengatakan bahwa salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah itu dilihat di keningnya ada keringatnya enggak. Kalau ada keringatnya itu salah satu tanda di antara tanda-tanda husnul khotimah. Tapi ya, banyak ulama yang lain yang mengatakan hadis itu maksudnya bukan begitu. Maksud hadis bahwa seorang mukmin itu akan mati dengan ada keringat di keningnya itu bukan begitu. Maksudnya adalah ya, keringat di kening itu adalah kinayah adanya satu keadaan yang sangat berat yang harus dihadapi oleh seorang mukmin. Artinya apa? Artinya seorang mukmin itu seharusnya dia itu meninggal dalam keadaan di mana dia itu mempertahankan agamanya, mempertahankan keadaan di mana dia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dan itu bukan hal yang mudah. Sehingga dia dikinayahkan dengan adanya peluh di keringatnya. Nah, sementara di bawah coba. Nah, sementara adanya peluh di mana di kening itu sebagian ulama yang lain juga memaknai bahwasanya itu dimaknai dengan adanya sakaratul maut yang luar biasa. Jadi sekali lagi ya, dari hadis ini itu sebagian ulama berpendapat bahwa adanya peluh atau keringat di kening orang yang meninggal itu adalah salah satu di antara tanda husnul khotimah. Kalau Hasan Persis Bandung itu, beliau dalam bukunya itu Bulughul Maram, terjemah Bulughul Maram, beliau itu mengatakan selama ini kata beliau berdasarkan observasi itu banyak juga orang-orang yang kafir pun itu meninggal ada keringatnya. Jadi hadisnya maksudnya bukan begitu. Beliau mengatakan begitu. Ada juga banyak orang-orang yang soleh, yang diketahui soleh, ya. Tapi ketika meninggal tidak ada keringat di keningnya. Jadi makanya makna hadis ini dibawa ke makna yang lain. Sebagaimana juga pendapat para ulama-ulama yang dulu juga sama, banyak yang memaknai bukan begitu maksud hadis ini. Tidak bisa dimaknai secara letterlek, secara harfiah bahwasanya orang mukmin itu meninggal ada peluh di keningnya. Tapi maksudnya adalah seorang yang mukmin itu dia kalau mati itu dalam keadaan dia mempertahankan agamanya, apalagi seperti zaman sekarang. Kata Rasulullah itu kan orang yang memegang sunnahku, orang memegang
syariat-syariat Islam secara benar itu seperti orang kama sikil jamroh, orang seperti yang seperti orang yang memegang bara api, sangat berat sekali. Sampai orang itu maunya dilepas karena berat. Orang istiqomah dengan sunnah, istiqomah dengan yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, itu berat sekali. Tantangannya berat sekali, apalagi zaman sekarang. Nah, orang mukmin itu harusnya mati dalam keadaan itu, dalam keadaan berjuang untuk memegang syariat secara benar. Itu ya. Tapi ya, hadis ini juga dimaknai bahwasanya seorang mukmin itu kalau mati itu akan menghadapi sakaratul maut yang berat. Jadi sakaratul maut itu pasti datangnya. Dan yang menarik, Rasulullah SAW sendiri itu mengalami sakaratul maut yang luar biasa. Itu diceritakan dalam Sahih Bukhari. Ini saya catat di sini ya. Itu ada riwayat dari Aisyah ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya, indama hadaratul wafatu kana baina yadahi raqwatun fiha ma. Nabi itu dihadirkan satu wadah yang berisi air ya. Fa ja'ala yudkhilu yadaihi fil ma'i. Rasulullah kemudian mencelupkan tangan beliau, dua tangan beliau ke dalam air itu. Fayamsahu bihima wajhahu. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya. Wa yaqulu la ilaha illallah. Innalil mauti sakaratin. Sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Innalil mauti sakaratin. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, memiliki satu kondisi yang sangat luar biasa berat. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul, kemudian beliau menegakkan tangannya, kemudian berkata fir rafiqil a'la. Ya, fir rafiqil a'la, ya, kembali kepada ar-rafiq al-a'la, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hatta qubidha wa malat yadahu, sampai kemudian tangan beliau itu miring setelah beliau diambil nyawanya oleh malakul maut. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi masyarul muslimin rahimakumullah, ternyata Nabi Muhammad itu mengalami sakaratul maut juga dan berat sekali. Makanya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, itu beliau mengatakan ya, inna syiddatal mauti la tadullu ala naqsin fil martabati. Bahwa dahsyatnya sakaratul maut itu tidak menunjukkan berkurangnya martabat seseorang. Jadi kalau kita mendapati ada orang meninggal, orang mau meninggal sekarat, dan kelihatan sekaratnya itu berat sekali, ya, itu tidak berarti bahwa orang itu nggak baik, bukan. Ini pendapat Ibnu Hajar ya, memahami hadis tadi bahwa Rasulullah saja itu mengalami sakaratul maut. Bahkan ya, penjelasan para ulama itu wa innama yusaddadu alal anbiya fis sakarat. Para nabi itu sakaratul mautnya justru lebih hebat, lebih dahsyat. Apa tujuannya, hikmahnya itu adalah hatta yuzadalahum fil ajri, agar ditambahkan pahala itu kepada mereka. Makanya Nabi itu kan pernah mengatakan inna asyaddal balai al anbiya'u tsumal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak, paling berat musibahnya, paling berat menghadapi ujian hidup itu adalah para nabi. Tsumal amsal fal amsal. Kemudian orang yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Jadi orang semakin tinggi kualitas imannya itu bukan berarti tanpa ujian ya. Jadi kalau kita hidup itu nyaman, nggak ada musibah, nggak ada itu bukan bukti, bukan indikasi bahwa Allah sayang sama kita, bukan, belum tentu ya, belum tentu ya. Itu ya. Jadi Imam Ibnu Hajar tadi mengatakan ya, mensyarah hadis tadi itu tentang sakarat mautnya Nabi ya. Itu dalam riwayat lain disebutkan ya, lama sakulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasyahu. Faqalat Fatimah wa karaba abah ya. Duhai dahsyatnya penderitaan yang diderita oleh ayahandaku. Faqala laha, maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, kepada Fatimah, laisa ala abika harabun ba'dal yaum. Jadi tidak ada lagi penderitaan setelah ini. Jadi artinya sakaratul mautnya Nabi itu sangat luar biasa. Sampai Aisyah pun itu, Fatimah pun itu mengatakan wa karoba abah. Duh, dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh ayahandaku. Dan Nabi kemudian menjawab,
wa laisa ala abika karobun ba'dal yaum. Tidak ada lagi penderitaan lagi setelah ini, karena setelah wafat sudah selesai, tinggal menerima pahala saja, tinggal menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ini ya, kembali kepada pendapat Ibnu Hajar ya. Beliau mengatakan inna syiddatal mauti la tadullu ala naqsin fil martabah, bahwasanya dahsyatnya sakaratul maut itu tidak berarti berkurangnya atau rendahnya martabat seseorang. Bal hiya lil mu'mini imma ziyadatun fi hasanatihi wa imma takfirun li sayiatihi. Tetapi sakaratul maut yang dahsyat, situasi menjelang kematian yang luar biasa itu bagi orang mukmin imma ziyadatun fi hasanatihi, itu bisa berarti tambahan untuk pahala kebaikannya, wa imma takfirun li sayiatihi, atau itu adalah cara Allah untuk mengurangi, mengampuni, meleburkan dosa-dosanya. Jadi semua musibah hatta syaukatin yushakuha, sampai cuma jarum atau duri yang menimpa kita, itu tujuannya adalah untuk kalau kita sabar, kita yakini bagian dari qada qadar Allah, itu adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kita dan juga menghapus atau mengurangi dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi kalau kita menghadapi kematian ya, ada orang yang nazaknya itu berat sekali, itu belum tentu, sekali lagi jangan sampai kita suudzon bahwa orang ini adalah punya masalah dalam iman atau agamanya, jangan. Belum tentu. Memang ya, para ulama itu mengatakan umumnya orang mukmin itu dimudahkan ya, dimudahkan dalam sakaratul maut, tapi tidak berarti bahwa sakarat itu hilang darinya, tidak. Ataupun kalau ada orang yang diringankan sakarat mautnya ya, sebagaimana juga di antara doa yang diajarkan Rasulullah itu wahawin apa? Fi sakaratil maut ya, dan mudahkanlah atau ringankanlah dalam sakarat maut itu, karena sakarat maut berat sekali. Tapi kalaupun ada orang yang diberi seperti itu sekali lagi bukan berarti bahwa dia adalah martabatnya atau kadar level keimanannya itu ada yang kurang dari situ, bukan. Karena itu bisa jadi justru cara Allah untuk menaikkan derajatnya dan menghapus atau mengurangi dosanya. Ini ya, ini hadis yang ketiga dari Kitabul Janaiz dalam Bulughul Maram. Nah, kalau dalam Muntakal Akhbar ya, kitab Janaiz dalam Muntakal Akhbar itu beliau menyebut hadis yang juga tidak dimulai dari hukum jenazah dulu, tapi beliau menyebutkan hadis-hadis tentang fadilah mengunjungi orang yang sakit. Jadi ini ada kaitannya. Orang sebelum bicara kematian itu biasanya umumnya kan didahului dengan sakit ya. Ada orang yang meninggal tanpa sakit, ada, tapi mayoritas orang itu kalau meninggal didahului dengan sakit. Makanya ini hadis-hadisnya itu didahului dengan hadis-hadis tentang masalah bab sakit. Saya bacakan hadisnya ya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi alal muslimi khamsun ya. Haknya seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 5. Raddus salami, yaitu menjawab salam. Wa iyadatul maridi, dan mengunjunginya saat sakit, menjenguknya saat sakit. Wattibaul janaizi, dan mengiringi atau mengantar jenazahnya. Wa ijabadud da'wati, dan menjawab undangannya. Wa tashmitul atisi, dan tashmitul atis. Tashmitul atis itu at-tashmit itu adalah yang disebut dengan tashmit, itu adalah kita berzikir dengan satu zikir, itu disebut dengan tashmit. Yaitu kalau orang ada yang bersin, kemudian dia bilang alhamdulillah, maka kita berzikir juga atau berdoa dengan menyebut yarhamukallah. Ini satu di antara 5 hak-hak muslim atas muslim yang lain. Kalau dalam hadis lain ada disebutkan 6 ya, ada yang lain menyebutkan 7 ya, ditambahkan kalau yang 6 itu wa izzatan sohaka fansohlahu, kalau dia minta nasihat kepada kamu, maka kamu hendaklah berikan dia nasihat. Kalau yang 7 menyebutkan haknya itu 7, itu wa nasrul madlumi ya, itu adalah menolong saat orang yang lain mengalami satu hal yang satu keadaan di mana dia dizalimi, maka itu ada hak dia untuk mendapatkan pertolongan dari seorang muslim yang lain. Ini
Hadis ini ya, menjelaskan tentang yang pertama adalah disyariatkannya seseorang itu menjawab salam. Menjawab salam. Wa fihi dalilun ala masyru'iyyati raddis salami. Dalam hadis ini menjadi dalil disyariatkannya kita menjawab salam. Dan ijma ulama mengatakan bahwasanya memulai salam itu sunnah. Jadi kalau kita ketemu orang kemudian bersalam itu sunnah, enggak wajib. Tapi menjawabnya itu wajib. Wa inna raddahu fardun. Nah, adapun ya menjawab salam itu adalah sebuah kewajiban. Wa sifatur raddi ayyaqula wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan cara kita menjawab orang yang salam kepada kita itu adalah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadhihi sifatu akmalu wa afdal. Falau hudifal wawu jaza. Jadi kalau kita menjawab salam, kita mengatakan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah jawaban yang paling sempurna dan paling baik. Tapi kalau kita menjawab alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh tanpa wawu, itu boleh tapi levelnya di bawah. Ada wawunya. Itu beda wawu satu tapi membedakan kualitas daripada jawaban salam kita. Ini ya. Falau iqtasara alaikum lam yujisu. Kalau kita menjawab hanya wa alaikum atau alaikum saja itu enggak tidak ini. Kalau kita menjawab salam, misalnya ada orang bilang assalamualaikum, terus kita bilang alaikum tanpa wawu, itu tidak memenuhi syarat. Jadi tidak disebut dia sebagai orang yang sudah menjawab salam. Tapi kalau menjawabnya wa alaikum ya, ada wawunya, itu sudah memenuhi syarat. Kenapa? Karena kata wa'alaikum, kata wawu dan itu artinya dan seperti yang kamu doakan kepadaku, maka kamu semoga mendapatkan yang sama. Wa'alaikumussalam gitu ya. Itu bisa kalau pakai wa'alaikum. Ini. Dan kalau kita menjawab orang kafir ya, kalau ada orang kafir kemudian mengucapkan salam, itu bagaimana ya? Kita oleh Rasulullah SAW dilarang memulai mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang kafir. Kenapa? Karena di situ ada salam dan rahmat Allah yang kita doakan kepada seseorang. Kalau dia tidak kafir, kalau dia kafir itu artinya dia ingkar, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dia tidak mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khalik, sebagai zat sang pencipta. Maka itu dilarang kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, orang-orang non muslim. Tapi masalahnya kalau sekarang itu orang-orang non muslim itu salam itu udah fase-fase. Kadang-kadang kita tertipu ya. Ada orang pidato itu sekarang bilang assalam. Kalau duluan warahmatullah itu sering kita dengar. Tapi sekarang orang-orang non muslim itu banyak juga yang warahmatullahnya itu fasih juga. Assalamualaikum, ainnya juga a. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita kadang tertipu. Kalau kita tahu dia itu non muslim ya, itu kita nggak boleh menjawab salam secara sempurna. Kita hanya boleh alaikum. Alaikum gitu aja ya, alaikum. Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum, atau wa alaikum pakai wawu juga boleh ya. Kalau ada orang ahlu kitab, ini ahlu kitab bilang assalamualaikum atau salamun alaikum, itu boleh kita menjawab tapi cukup dengan waalaikum atau alaikum ya, ini. Makanya Rasulullah itu dulu kalau mengirim surat kepada Heraklius ya, kaisar Romawi, itu beliau tidak bilang assalamualaikum tapi salamun ala manittaba'al huda. Semoga salam sejahtera diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan atau mengikuti hidayah atau mengikuti petunjuk. Jadi tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salamun ala manittaba'al huda. Semoga salam sejahtera diberikan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua wa iyadatul maridi. Yang kedua adalah anjuran untuk menjenguk orang yang sakit. Para ulama berbeda pendapat apakah menjenguk orang sakit itu fardu ain atau fardu kifayah atau sunnah. Nah, ini. Jadi ada ulama yang dari hadis tadi ya, yang hakul muslimi alal muslimi khamsun, bahwa hak seorang muslim dari muslim yang lain itu ada 5. Salah satunya adalah mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit.
Itu para ulama ada yang berpendapat bahwasanya hukumnya itu wajib tapi bersifat kifayah. Menjenguk orang yang sakit itu wajib tapi kifayah. Kalau sudah ada yang menjenguk satu saja itu sudah gugur kewajiban bagi semuanya. Wajibnya gugur, tapi kalau ada orang lain menjenguk lagi ya dia dapat pahala yang sama. Bukan berarti kemudian tidak boleh, boleh tapi kewajibannya gugur, tapi keutamaan menjenguknya itu masih berlaku. Ini sama dengan sholat jenazah, dengan menguburkan jenazah itu sifatnya fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka yang lain gugur. Tapi kalau nggak ada satupun orang yang melakukannya, itu kita dosa berjamaah. Itu, ya, dosa bersama-sama. Wa yuhtamalu ayyakunal waridu fiha mahmulan ala nadbi. Tapi ada juga yang memahami bahwa hadis ini sebenarnya maksudnya adalah sunnah saja. Jadi mengunjungi orang yang sakit itu hukumnya sunnah. Ini ya. Kemudian yang berikutnya ittibaul janaizi. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu adalah, yang ketiga adalah mengikuti atau mengiringi jenazahnya. Kemudian yang berikutnya ijabatu da'wati, memenuhi undangan. Jadi kalau kita diundang oleh orang mukmin yang lain, selama kita nggak ada udzur, selama undangannya itu undangan yang baik-baik, bukan undangan untuk kemungkaran, maka kita sangat dianjurkan sekali untuk memenuhi undangan tersebut. Apalagi kalau undangan makan ya, itu sebaiknya dipenuhi. Kalau makan-makan apalagi ya kan. Jadi ini ijabatu dakwah. Kalau kita dipanggil, diundang ya, kalau nggak ada udzur, nggak ada halangan, apalagi walimah ya, itu juga kita seharusnya ya, semestinya kita penuhi undangan tersebut. Wa tashmitul atisi, dan juga tashmitul atis ya. Jadi kalau ada orang dalam riwayat lain itu idza atasa ahadukum ya. Idza atisa ahadukum, kalau ada seorang di antara kalian itu bersin, falyaqul alhamdulillah, maka hendaklah dia bilang alhamdulillah. Atau dalam ayat alhamdulillah ala kulli hal. Wal yaqul akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Maka hendaknya orang yang mendengar itu atau yang ada di situ mengatakan atau menjawabnya dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala yarhamukallah, kalau orang yang tadi ya, orang yang bersin mendengar atau mengetahui ada orang lain bilang yarhamukallah, maka dia hendaklah dia menjawab juga falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah atau memberi petunjuk kepadamu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki hatimu. Ini ya. Akhrajahul diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini. Jadi ini yang kelima. Nah, kemudian hadis yang kedua dalam bab janaiz ini saya lanjutkan sebentar ya. Sami'tu dari Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ya. Ya, moga silakan Pak. Ini tak masalah sakaratul maut. Ada dua orang. Pada saat menghadapi sakaratul maut itu yang satu katakan ada dua orang sama-sama muslim ya. Yang pada saat mereka menghadapi sakaratul maut itu yang satu orang itu mereka menghadapinya dengan tenang ya, artinya mereka sepertinya tidak katakan boleh dikatakan sampai menangis ya, air matanya keluar. Yang satu lagi itu mereka tuh merasa sangat kesakitan, ya enggak, sampai mereka tuh badan itu bergetar, bergerak dan lain sebagainya, sampai mereka berlinang air matanya. Ini apakah kedua-duanya merupakan semacam ujian dari Allah bahwa akan untuk meningkatkan derajat pahalanya kedua orang tersebut, atau bagaimana itu? Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sakaratul maut ya, keadaan berat yang dialami seorang ketika mau meninggal itu adalah sama halnya dengan segala hal yang dialami manusia dalam hidupnya. Dari adanya penderitaan, adanya musibah,
adanya keadaan berat yang dialami oleh setiap orang. Dan Allah bisa memberikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Tergantung, yang membedakan adalah tergantung kepada siapa hal itu terjadi dan bagaimana cara dia menyikapinya. Misalnya begini, orang mendapat musibah, itu seorang mukmin bisa dapat musibah, orang kafir juga bisa. Bedanya adalah kalau orang mukmin mendapat musibah dan dengan musibah itu dia kembalikan bahwa itu bagian dari qada dan qadar Allah, dia yakini seperti itu, dan dia bersabar atas qada dan qadar itu, maka justru musibah itu meningkatkan derajatnya dan mengurangi dosanya. Sekali lagi itu bukan pertanda, bukan menjadi bukti, bukan menjadi dalil bahwa orang itu baik atau tidak. Bisa dipahami Pak ya. Jadi orang sakaratul maut tadi yang berat, ada sampai menangis atau tidak, itu bukan pertanda apakah dia baik atau tidak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, orang yang mengalami seperti itu tadi ya, tergantung bagaimana dia menyikapinya ya. Kalau orang baik mendapat musibah, dia yakini sebagai bagian dari qada dan qadar Allah, dia yakini bahwa dia sabar atas ujian itu, maka itu adalah bagian justru cara Allah meningkatkan derajat dia dan mengampuni dosanya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan itu? Apakah itu justru juga bukti bahwa itu adalah Allah sayang kepada dia atau justru tidak sayang kepada dia? Itu juga bukan pertanda, bukan pasti seperti itu. Tergantung bagaimana dia menyikapinya. Kayak sama orang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluasan hidup, kemudahan hidup, keluasan rezeki. Itu bisa jadi kalau orangnya orang beriman, kemudian dia bersyukur, dia meyakini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus dia syukuri, yang harus dia yakini bahwa itu bagian dari cara Allah menguji dia, ya itu juga akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Jadi sekali lagi sakaratul maut berat atau tidak itu tidak menjadi bukti jaminan tanda seseorang itu mukmin atau tidak. Itu. Jadi makanya kita tidak boleh kemudian berburuk sangka kalau ada banyak Pak orang-orang kafir itu matinya tenang Pak. Ya. Banyak sekali. Kayak enggak ngapa-ngapain, banyak sekali. Apakah artinya dia itu husnul khatimah? Padahal jelas sekali dia kufur, ya. Sudah datang kepada dia bukti bahwa Allah adalah Rabb yang benar ya, yang menciptakan alam semesta ini. Tapi dia kufur, ateis pun ada juga banyak orang yang meninggalnya dengan tenang. Dan itu bukan bukti bahwa dia adalah diterima di sisi Allah, belum tentu. Sama sebaliknya ada orang yang soleh tapi matinya itu kelihatan berat sekali, sampai bergetar tadi kata Pak Darso, sampai mungkin ada yang menangis, ada yang Nabi sampai mengusap air, disiarkan air diusapkan ke wajah beliau. Aisyah sampai bilang wah karoba abah, duh betapa berat sekali penderitaan yang sedang dialami oleh ayahandaku. Itu bukan berarti bahwa Nabi derajatnya berkurang dengan itu, tidak. Nanti akan ada penjelasan lain ya. Kalau kita menghadapi kematian apa yang kita lakukan ya, apa yang disarankan. Kalau dalam ini misalnya dalam Subul Salam itu ya, beliau menyebut bahwa kalau kita ya yang penting itu adalah, nanti ada hadis yang kelima ya, hadis yang keempat dari Bulughul Maram itu ada satu anjuran dari Rasulullah SAW ya, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah ya, talkinlah orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Orang yang mau meninggal dalam keadaan yang seperti itu, yang sekarat tadi itu dianjurkan bagi orang yang hadir di situ untuk mentalkin dia dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau dia itu di akhir kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka itu dia masuk surga. Kalau ini jelas hadisnya, jelas, tegas ya, eksplisit ya, yang bisa menjadi standar atau menjadi bukti seseorang itu husnul khatimah atau tidak. Rasulullah bersabda ini ya,
Faman kana akhiru qaulihi la ilaha illallah, barang siapa yang kalimat atau ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannata, maka dia pasti akan masuk surga. Yauman minad dahri, pada satu saat nanti. Meskipun kalau dia ahli maksiat, tapi akhirnya dia bilang la ilaha illallah, itu dia pasti akan masuk surga, meskipun nanti dia mengalami pembersihan dulu, disiksa dulu di neraka. Yauman minad dahri. Wa in asabahu ma asaba qabla dzalika, meskipun dia telah melakukan apa saja, perilaku maksiat apa saja sebelumnya. Ini ya. Jadi salah satu tanda husnul khotimah itu ya kalau orang itu di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada orang yang hadir di dalam majlis adanya orang yang mau meninggal atau sakaratul maut, maka dianjurkan dia untuk mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah ya. Tetapi mentalkin ini juga para ulama memberikan panduan ya, jangan terlalu memaksakan ya. Dan buatlah jeda antara talqin yang satu dengan yang lainnya. Misalnya begini, ada orang mau meninggal ya, sakaratul maut. Orang sakarat itu biasanya ya macam-macam ya, ada macam-macam ya. Ada yang tadi berat, ada yang enggak, ada yang ngomong kesana kemari ya. Kita tuntun la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau dia juga kemudian masih belum juga, jangan lantas dipaksa secara bertubi-tubi. Karena itu bisa justru membuat dia tidak nyaman. Dan dari itu dia bisa justru keluar kalimat yang buruk dari dirinya. Jadi pelan-pelan, tidak terlalu memaksa ya. Ini. Kemudian juga Imam As-Sun'ani dalam syarahnya itu beliau mengatakan wa yahsunu an yudzakarul maridu bi sa'ati rahmatillah. Orang yang sakit, yang sudah dekat dengan kematian itu, hendaklah diingatkan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa lutfihi wa birrihi, dan juga dengan lembutnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa birrihi, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Fayuhsina dhannahu bi rabbih, agar dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sakit, orang yang dalam keadaan mau meninggal, orang yang sekarat, selain dituntun la ilaha illallah, itu hendaklah diingatkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan tentang bahwasanya Allah itu rahmatnya sangat luas sekali. Kebaikannya ya, karunia-Nya itu sangat luas sekali. Sehingga apa? Sehingga tujuannya orang ini bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini didasarkan kepada hadis dari Sahih Muslim ya. Dari sahabat Jabir, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautihi. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda sebelum meninggalnya beliau, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbillah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dia itu dalam keadaan husnudzon billah, kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kalau kita hadir dalam satu keadaan di mana ada orang mau meninggal, itu tadi ya, kita talqin dengan la ilaha illallah ya. Kemudian kita ingatkan, diselingi dengan ingatkan bahwa Allah itu rahmatnya sangat luas, maha pengampun, mintakanlah ampun ya, diajak untuk minta ampunan, diminta untuk mengharapkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu anjurannya seperti itu ya. Sedangkan nanti hadis yang kelima, ini sekalian aja deh kalau gitu. Ini bisa dilanjut atau udah harus selesai Pak nih Pak? Hah? Apa? Lanjut ya sebentar ya. Itu hadis yang kelima. Itu ada juga riwayat ya, wa an Ma'qal ibni Yasar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ma'qal bin Yasar, beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, iqra'u ala mautakum yasin, bacakanlah kepada orang-orang mayit kalian yasin. Ini mautakum ini para ulama berbeda pendapat ya. Kata mayit itu aslinya adalah orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal. Tetapi hadis ini riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tetapi hadis ini juga oleh para ulama yang lain disebutkan sebagai hadis yang lemah ya, karena ada sejumlah perawi yang dianggap tidak thiqah ya. Rasulullah mengatakan, bacakanlah kepada orang yang mau meninggal di antara kalian dengan surat Yasin. Jadi membacakan surat Yasin menurut hadis ini
itu dianjurkan kepada orang-orang yang mau meninggal. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan surat Yasin. Nah, persoalannya adalah yang pertama, hadis ini banyak ulama yang mengatakan hadisnya dhaif. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami kata mauta. Mauta itu jamak dari mayit. Mayoritas ulama mengartikan hadis ini, yang disebut dengan mayit di sini, dengan mauta adalah orang yang dalam keadaan mau meninggal, bukan orang yang sudah meninggal. Tetapi sebagian yang lain itu mengatakan ini juga bisa dimaknai dengan orang yang sudah meninggal. Makanya sebagian di antara masyarakat kita itu membacakan surat Yasin kepada atau saat orang meninggal dengan dasar hadis ini. Meskipun hadis ini sekali lagi Ibnu Hibban mensahihkannya. Tapi banyak juga ahli hadis yang mengatakan hadis itu hadis lemah, hadis dhaif. Itu yang membuat adanya perbedaan di antara para ulama. Sebagian nggak mau. Mengapa? Karena ini hadisnya hadis lemah, tidak bisa dijadikan dasar. Yang kedua, yang dimaksud dengan mauta itu adalah orang yang mau meninggal, bukan orang yang sudah meninggal. Nah, ini perbedaan ini. Kalau kita baca hadis ini gitu ya, kemudian bagaimana para ulama memahami dan menempatkan hadis ini derajatnya sahih atau tidak, itu kita jadi paham. Oh, ternyata yang membacakan Yasin itu juga ada dasarnya, meskipun hadisnya diperdebatkan, ya, sahih atau tidak. Yang kedua, makna mautakum itu bisa dimaknai orang yang mau meninggal, bisa dimaknai orang yang sudah meninggal. Meskipun mayoritas ulama itu memaknai mautakum di situ adalah orang yang akan meninggal. Jadi di antara hikmahnya membacakan Yasin itu adalah salah satunya, ya, menurut sebagian para ulama itu adalah itu bisa membantu orang yang mau meninggal itu mudah dalam proses sakaratul mautnya. Dalam riwayat lain ada juga, ya. Ini kalau As-Sun'ani, Imam As-Sun'ani itu menyebut juga riwayat dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi itu seorang tabi'in, ya. Beliau mengatakan, ya, kanat al-ansaru yastahibbuna an yuqra'u indal mayyiti suratul Baqarah. Sahabat-sahabat dulu, ini Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi itu tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Beliau mengatakan, ya, kanat al-ansaru, ya, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Ansor, yastahibbuna an yuqra'u indal mayyiti suratul Baqarah. Mereka itu suka, ya, dibacakan kepada mayit. Sekali lagi, mayit di sini bisa diartikan mayit orang yang mau meninggal atau orang yang sudah meninggal, surat Al-Baqarah. Ini, ya. Ada lagi, ya, itu ada riwayat lain juga dalam yang diriwayatkan terkait orang yang mau meninggal, ya, itu juga bisa dibacakan surat Ar-Ra'd. Jadi kalau kiai-kiai di kampung, ya, itu biasanya kalau ada orang nazak, ya, orang mau meninggal terus dia sulit meninggal, itu mereka banyak yang menganjurkan membacakan surat Ar-Ra'd. Dan ini banyak yang berhasil, Pak. Memang riwayatnya ini riwayat yang tidak sahih, ya. Ada riwayatnya disebutkan oleh Abu Bakar Al-Marwazi di Kitabil Janaiz an Abi Sya'tha sahib Ibni Abbas, ya. Beliau mengatakan yustahabu qiraatu suratir Ra'd, ya. Disukai membacakan surat Ar-Ra'd kepada orang yang mau meninggal. Jadi kalau kita ini misalnya mendapati, ya, ada orang mau meninggal, kemudian proses sakaratnya itu berat. Itu salah satu yang bisa diusahakan, ya, wasilah kita untuk minta kepada Allah agar dia dimudahkan proses kematiannya itu salah satunya adalah dibacakan surat Ar-Ra'd. Ini banyak yang kisah-kisah yang yang proven, yang terbukti, Pak, ini. Jadi banyak sekali kasus, ya, di kampung-kampung khususnya, ya, itu kalau ada orang mau meninggal terus susah meninggal, itu dibacakan surat Ar-Ra'd. Sekali, 2 kali, atau maksimal 3 kali itu kemudian cepat meninggalnya. Karena memang ada riwayat dari Abi Sya'tha sahibu Ibni Abbas, ya. Abi Sya'tha ini berarti tabi'in, ya. Beliau adalah muridnya Ibnu Abbas. Meskipun tidak disebutkan hadisnya hadis marfu, hadis yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seperti ini, bagaimana kita menyikapinya? Apakah itu dilarang? Ya, Allah alam. Tapi kalau saya sendiri berpendapat, Al-Quran itu baik dibacakan apa saja, mau surat Al-Baqarah, mau surat Yasin, mau Al-Ikhlas, mau Al-Fatihah, mau apapun, untuk orang hidup maupun orang mati itu baik saja. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kullima bihil mauta. Kalau dalam surat Ar-Ra'd itu ada ayat, kalaupun
walau anna Qur'anan suyirat bil jibalu, kalau seandainya ada satu bacaan yang dengan bacaan itu gunung-gunung bisa digeser, au kullima bihil mauta, dan orang-orang yang mati bisa diajak ngomong, maka itulah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sedemikian dahsyatnya ya. Sampai kalaupun ya ada bacaan, sekali lagi ya ayatnya, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kullima bihil mauta. Kalau seandainya ada satu bacaan yang bisa membuat gunung itu menjadi bergeser dan orang-orang yang mati bisa diajak ngomong, itulah Al-Qur'an. Jadi dahsyatnya Al-Qur'an seperti itu. Maka kalau ada Al-Qur'an dibacakan kepada orang yang mau meninggal dengan harapan rahmat Allah turun ya. Apalagi ada riwayat, meskipun riwayatnya diperdebatkan dhaif atau tidak, sahih atau tidak, surat Yasin. Kalau menurut saya itu baik-baik saja. Ya, itu baik-baik saja. Mengamalkan hadis dhaif itu juga sebagaimana pernah kita bahas. Kalau Imam Nawawi itu memberikan pedoman hadis dhaif bisa dilakukan dengan 4 syarat. Yang pertama adalah dhaifnya tidak kebangetan, bukan sampai mungkar atau maudhu apalagi ya. Tidak, bukan hadis yang palsu. Yang kedua, dia yang dariju tahtal asal ya. Dia ada asalnya, ada prinsip dasarnya bisa dijadikan cantolan. Cantolannya kalau membacakan Yasin misalnya, membacakan Al-Quran, mau apapun ayatnya maupun suratnya kepada siapapun itu baik. Itu cantolannya. Jadi membacakan Yasin, mau Al-Fatihah, mau Al-Baqarah itu baik-baik saja. Itu cantolannya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis-hadis atau dalil-dalil yang lain. Yang keempat adalah tidak meyakini secara yakin pasti bahwa itu adalah sabda Rasulullah SAW. Karena apa? Di riwayatnya ada masalah di situ. Jadi kita jangan sampai memastikan bahwa itu adalah sabda Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain yang ingin bertanya? Kalau enggak saya lanjutkan terkait dengan masalah sakit tadi ya, dalam kitab Muntakhul Akhbar tadi. Wa an Aliyin radhiyallahu taala anhu ya, dan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza adal muslimu akhahu masya fi kharafatil jannati hatta yajlisa. Barang siapa yang mengunjungi, menjenguk orang yang sakit ya, saudaranya yang sakit, maka seakan-akan masya fi khurafatil jannah atau khurafatil jannah atau khirafatil jannah. Ada beberapa riwayat ya. Dia seakan-akan berjalan di taman surga hatta yajlisa, sampai dia duduk di situ. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Kalau dia duduk di situ atau berhenti di situ, maka dia dipenuhi dengan rahmat. Fa in kana ghadwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin. Kalau dia menjalankan itu di pagi hari, maka malaikat akan bersolawat kepadanya, maksudnya mendoakan rahmat kepadanya, hatta yumsiya, sampai datangnya sore hari. Wa in kana masaan, dan kalaupun itu dia lakukan pada sore hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Dia akan disolawati oleh malaikat, maksudnya didoakan rahmat oleh malaikat, oleh 70.000 malaikat hatta yusbiha, sampai datangnya waktu subuh. Rawahu Ahmad, hadis ini riwayat Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, wa Tirmidzi, wa Abu Dawud dan nahwahu, dan juga Imam Tirmidzi dan Abu Dawud meriwayatkan hadis yang kurang lebih isinya sama. Ini jadi hadis ini menjadi dalil ya, atau menjadi dalil fadilah orang yang menjenguk orang sakit. Yaitu kalau dia mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit, maka seakan-akan dia berjalan di taman surga. Ya. Sampai dia berhenti atau duduk di situ. Dan kalau sudah berhenti di situ, maka rahmat akan memenuhi dirinya. Dan kalau dia lakukan itu di pagi hari, maka 70.000 malaikat berdoa untuknya sampai sore hari. Dan kalau dia lakukan sore hari, maka 70.000 malaikat akan berdoa untuknya sampai pagi hari. Ini ya, ini hadisnya sahih. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anasin qala, dan dari sahabat Anas beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'udu maridan illa ba'da talatin. Rasulullah SAW tidaklah menjenguk orang yang sakit kecuali setelah lewat 3 hari. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini riwayat Ibnu Majah. Ini yang menarik jamaah rahimakumullah ya. Hadis ini, hadis Anas ini menyebutkan bahwa Rasulullah itu tidak menjenguk orang sakit kecuali setelah lewat 3 hari. Nah, masalahnya adalah ternyata hadis ini itu adalah dhaifun jiddan ya, dhaif sekali. In lam yakun maudhu'an. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadisnya hadis maudhu'. Jadi wa qala Abu Hatim hadza batilun munkar. Hadis ini hadis batil dan mungkar.
Karena apa? Karena di salah satu perawinya itu adalah orang yang disebut dengan mungkarul hadis. Dia orang yang sering meriwayatkan hadis-hadis yang aneh-aneh. Ini. Jadi seandainya hadis ini sahih, ini menjadi sumber hukum bahwasanya disyariatkannya menjenguk orang sakit itu setelah 3 hari. Jadi kalau balik 1 hari itu nggak perlu dijenguk, nggak apa-apa. Jadi kalau 2 hari juga belum. Kalau lewat 3 hari baru disyariatkan dijenguk. Untungnya ternyata hadis ini hadis dhaif, dan dhaifnya dhaif jiddan. Bahkan sebagian ulama mengatakan in lam yakun maudu'an, bahkan mungkin dia maudhu' ya. Mungkin palsu. Ini Abu Hatim salah satu ulama hadis juga mengatakan hadza batilun munkar. Hadis juga batil dan munkar. Jadi untungnya seperti itu, maka hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dasar kita menentukan hukum kita menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit ya mau hari pertama boleh, malah lebih cepat lebih bagus ya. Hari kedua boleh, hari ketiga boleh, tidak harus menunggu setelah lewatnya hari ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan, menyampaikan pandangan atau bertanya silakan. Sebelum ya monggo. Berlaku apa tidak? Contohnya misalnya ada yang menjenguk hanya ikut-ikutan aja, terus ada yang harus misalnya harus kita mendoakan atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Kalau apakah syarat dan ketentuan berlaku? Ya. Yang menjenguk itu ya artinya yang mengunjungi. Mau ikut-ikutan, mau di depan, mau di belakang, mau di tengah ya. Selama dia mengunjungi orang sakit ya dia termasuk orang yang menjenguk orang sakit. Selama dia memang niatnya untuk menjenguk orang yang sakit itu. Nah kemudian apakah yang perlu dilakukan oleh orang yang sakit, orang yang menjenguk orang yang sakit? Itu sunnahnya adalah orang yang menjenguk orang yang sakit, yang pertama dia mendoakan orang yang sakit ini. Ini misalnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Qala Nabi SAW ini dalam Abu Dawud ya. Beliau mengatakan idza ja'a ar-rajulu ya'udu maridon falyaqul Allahumma isfi abdaka. Jadi kalau seseorang mengunjungi orang yang sakit, hendaklah dia mendoakan orang yang sakit itu untuk kesembuhannya. Allahumma isfi abdaka. Semoga Allah menyembuhkan hambamu ini. Atau Nabi juga dalam riwayat lain menyatakan ketika bertemu atau menjenguk orang yang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun itu artinya la ba'sa, enggak apa-apa. Jadi kita memberikan ketenangan kalau bisa. Tahurun insyaallah. Semoga sakit ini menjadi wasilah Allah membersihkan dosa dan kesalahanmu. Jadi kalau orang sakit itu diberi ketenangan dengan cara itu. Misalnya dikasih kalau kita lihat riwayat tadi itu Rasulullah mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, udah. Sakit itu memang berat, tapi ya enggak apa-apa, itu bagian dari qada dan qadar Allah. Tahurun insyaallah. Mudah-mudahan dia menjadi wasilah sebagai toharo, sebagai pembersih dari dosa-dosa kita. Jadi orang sakit kalau mendengar itu kan mudah-mudahan bisa lebih tenang ya kan. Oh, ternyata sakit itu bagian dari cara Allah untuk mengurangi dosa kita, cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Atau kita bercerita bahwasanya orang lain atau saya pernah mengalami sakit yang sama, atau ada orang yang pernah menderita sakit yang lebih berat dari Anda. Itu meringankan beban dia. Nah, itu diantara sunnah atau anjuran tata cara atau syarat dan ketentuan dalam kita menjenguk orang-orang yang sakit. Jadi yang pertama mendoakan, yang kedua ya menghibur atau membuat dia senang ya. Di antara membuat senang itu macam-macam, bisa dengan tadi ya berbicara bahwa ini adalah bagian dari rahmat Allah. Tapi ya jangan terlalu menggurui, nanti takutnya malah orang sakit terasa terganggu kalau kita tidak tahu cara yang enak untuk menyampaikannya. Ya, membawa buah tangan misalnya, itu cara menghibur orang yang sakit. Al-muasa ya, menghibur orang sakit. Kalau bisa enggak ya enggak apa-apa. Sudah datang mendoakan itu sudah syukurlah. Jangan sampai kita sakit kemudian ada orang datang enggak bawa apa-apa kemudian kita gerundel, itu ya jangan juga ya. Ya karena udah datang ya mendoakan ya, itu udah
udah satu hal yang sangat layak diapresiasi. Memang nggak ada hadisnya. Barang siapa menjenguk orang sakit hendaklah membawa sekeranjang buah apel, itu nggak ada. Atau membawa sekeranjang kurma, nggak ada, Pak. Tapi kalau bawa ya baik-baik saja. Itu bukan bid'ah. Jadi bawa itu nggak apa-apa meskipun nggak ada hadisnya. Karena bagian dari menghibur orang yang sakit. Menceritakan bahwa ternyata di sana banyak orang yang lebih parah dari dia dan bisa sembuh kemudian. Itu bagian dari anjuran menjenguk orang yang sakit. Bahwa alam bisor. Ada yang lain? Apa? Saat belum sakit. Satu lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf Ustaz, tadi dijelaskan tentang salam ya. Kalau kita mendengar orang mengucapkan salam, insya Allah sudah tahu cara menjawabnya. Terus yang saya tanyakan, kalau kita dititipin salam gitu, contohnya, Bu dapat salam dari Bu Zainab, nah itu ada yang harus kita jawab. Terus yang kedua, yaitu tentang tata cara kita kajian. Kalau saya saat kajian itu mendoakan jenazah, terus kadang melihat ada yang membaca Al-Quran atau mengaji, itu bagaimana hukumnya itu Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang salam ya. Kalau ada orang nitip salam, ya kita sampaikan. Ya. Itu ada satu riwayat bahwasanya Nabi itu pernah menyampaikan kepada Aisyah, Inna Jibrila yuqri'u alaikis salam, bahwa Jibril itu menyampaikan salam untukmu. Jadi kalau kita dititipi salam oleh seseorang, Bu Zainab tadi menitip salam kepada salam buat Bu Zainab, jadi kita sampaikan si fulanah atau fulan menyampaikan kepada Anda salam. Nah, bagaimana orang yang menerima salam itu? Jawabannya adalah sebagaimana dalam riwayat itu, wa alaiki kalau perempuan ya, atau wa alaika alaihi wa alaika wa alaihi salam ya, kepadamu yang membawa salam itu, karena dia membacakan salam juga. Dan wa alaihi kalau yang menitip itu laki-laki, atau wa alaiha salam kalau menitip perempuan. Jadi orang yang menyampaikan salam, orang yang dititipi salam, maka dia harus menyampaikannya kalau dia sudah menyanggupinya. Jadi misalnya salam ya buat si fulan, buat Bu Zainab. Iya, insya Allah misalnya gitu ya. Kalau dia sudah berkomitmen, menyatakan janji dia akan menyampaikan salam, maka hukumnya dia wajib untuk menyampaikan salam. Karena dia sudah berjanji, berkomitmen kepada orang yang nitip itu untuk menyampaikannya. Saya kadang-kadang kalau dititipi salam, sementara orang yang dituju itu saya sulit atau segan untuk menyampaikannya, saya diam aja. Dalam saya tidak ingin mau menyampaikan salam itu. Salam ya buat Pak Direktur misalnya, atau buat Pak Dirjen. Padahal saya dengan Dirjen saya nggak terlalu kenal. Kalau Direktur mungkin saya masih sering ketemu, saya diam aja, atau senyum-senyum aja, atau saya alihkan pembicaraan. Karena apa? Karena saya nggak mau menyampaikan salam itu. Dia meminta tolong kepada kita. Kalau kita merasa tidak mampu menyampaikannya, ya jangan diterima. Nggak apa-apa kita, itu seperti orang akad. Kan orang akad itu ada ijab, ada kabul. Kalau nggak mau ya jangan terima. Kalau bilang iya, saya akan sampaikan, udah berarti itu kewajiban jatuh kepada kita untuk menyampaikannya. Jadi kalau salam buat Pak Dirjen ya, dia ngira saya kenal dengan Dirjen. Atau salam buat Pak Jokowi misalnya. Padahal kita nggak kenal gitu ya. Ya kadang-kadang ketemu cuma nggak kenal. Ya nggak mungkin saya sampaikan salamnya kan. Nggak punya WhatsApp-nya juga. Ya saya diam aja atau alihkan, gimana gitu. Karena kita merasa tidak sanggup menyampaikan. Tapi kalau bilang, ya akan saya sampaikan atau ya oke, gitu. Nah itu kita wajib menyampaikannya. Nah ketika menyampaikan itu nanti ya, orang yang mendapatkan titipan salam itu jawabannya adalah wa alaika kalau yang menyampaikan laki-laki, atau wa alaiki kalau yang menyampaikan perempuan. Kemudian salam juga kembalikan kepada orang yang nitip. Kalau orang yang nitip itu adalah laki-laki, maka mengatakan wa alaihi salam.
Kalau yang nitip itu perempuan, kita jawabnya wa alaihi salam. Jadi wa alaika wa alaihi salam. Atau kalau kita bingung, itu boleh pakai langsung kata wa alaikum saja ya. Wa alaikum salam wa alaihim salam. Atau wa alaihi salam saja. Kita maksudnya alaihi ay al-mazkur ya, kepada orang yang disebutkan tadi. Kalau kita bingung ya, karena kita nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa membedakan mana laki perempuan, ya udah wa alaikum wa alaihi salam nggak apa-apa. Tapi kalau ngerti yang nitip perempuan, kita paham bahasa Arab, wa alaika kalau yang nitip itu laki-laki, kemudian wa alaihi salam kepada objek subjek yang menitip salam itu nggak apa-apa. Ya, gitu. Jelas nggak Bu? Jelas ya? Ya. Kemudian yang kedua mengenai adab untuk takziah. Itu nanti akan ada hadis-hadis berikutnya. Ini kalau saya bocorin sekarang, nanti berarti pertemuan berikutnya ketahuan ini temanya apa. Jadi di antara hadis-hadis yang nanti akan kita baca itu, hadis-hadis setelahnya itu adalah adab kita mengunjungi orang yang baru meninggal. Singkat kata ya, nanti ada kalau dia itu belum dipejamkan matanya kita pejamkan. Kalau ada anggota tubuhnya yang misalnya mulutnya terbuka kita tutup. Kalau belum dilakukan. Kalau tangannya masih kesana kemari kita sedekapkan ya. Atau kakinya masih enggak selonjor diluruskan. Kemudian kita doakan di situ. Ya. Nanti akan ada dibahas secara lebih lengkap insya Allah pada hadis yang ke-6 ya. Nanti ada itu contohnya dari Rasulullah apa yang beliau lakukan ketika beliau mengunjungi orang yang meninggal. Ya. Tapi intinya adalah tadi ya menutup matanya kalau belum ditutup. Mulutnya kalau masih terbuka ya dibantu untuk ditutup, tangannya kalau masih belum disedekapkan gitu ya. Dan kemudian mendoakan kepada si mayit. Ini nanti ada di hadis yang ke-6 dari kitab Bulughul Maram. Nah, bagaimana dengan pembacaan Al-Qur'an? Yaitu tadi kembali kepada riwayat-riwayat tadi ya. Banyak riwayat ya, ada yang hadis, ada yang athar dari sahabat, ada yang dari tabi'in ya. Yang menganjurkan membacakan Al-Qur'an. Kalau saya pribadi, kita lihat itu keluarga mayitnya. Kalau memang mereka yang tidak meyakini itu ya sudah, kita cukup doakan saja. Tapi bagi orang-orang yang memang meyakini bahwa itu utama ya kita bacakan saja nggak apa-apa. Tapi minimal adalah kalau Nabi itu minimal tadi itu melakukan itu ya. Kemudian mendoakannya. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita mengunjungi orang yang takziah tanpa itu ya, mendoakan. Kemudian yang kedua menghibur orang, yang ketiga adalah menghibur keluarganya. Ya mendoakan agar sabar bahwa ini adalah ujian, itu bagian dari sunnah di antara sunnah-sunnah orang yang menjenguk mentakziah. Kata takziah itu artinya dari azza yu'azzi takziatan. Itu artinya menghibur. Jadi takziah itu adalah datang kepada orang yang meninggal, keluarganya. Itu kita datang di situ, itu tujuannya menghibur. Begitu dia tahu ada orang lain datang, dia merasa almar'u katsirun bi ghairihi atau qawiyun bi ghairi. Orang itu bisa merasa kuat, bisa merasa banyak dengan orang lain. Jadi begitu ada orang datang di situ, dia merasa ternyata hidup ini bukan sendiri, ternyata banyak orang yang bersama dia. Itu sudah menghibur. Kalau dilengkapi dengan tadi ya mendoakan si mayit ya. Kemudian mendoakan orang yang ditinggalkan ya, wahlufhu fi aqibihi. Ini adalah doa nanti akan kita bahas insyaallah biidznillah ya pada hadis yang ke-6 dari kitab Bulughul Maram ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Sudah ya, sudah 6:30 ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kecintaan kita kepada ilmu ya, sehingga dengan ini meskipun kita tentu saja tidak ada orang yang sempurna, semua masih butuh ya, perbaikan dari hari demi hari, maka kita berupaya untuk menjadi yang lebih baik di masa-masa mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.